dari proses setelah adik-adik ini lulus, dan di sana sudah muncul semua, sehingga insya Allah kita sudah berada pada track record yang. Oleh karena itu, ini adalah salah satu kegiatan tidak hanya menambah pengetahuan adik-adik mahasiswa ya di Prodi Teknik Lingkungan, namun juga ini juga salah satu persiapan untuk adik-adik akreditasinya menuju ke akreditasi unggul yang selalu kita persiapkan dengan baik ya, dari hari ke hari juga lebih baik. Demikian Pak Tri, salam hangat, salam kenal juga Pak Tri dari Fakultas Teknik. Insya Allah waktuan bisa bersama-sama kami dolan ke Pak Trimol, dan juga bisa Pak Trimol bisa lain waktu bisa ke soal ke Fakultas Teknik. Terima kasih sekali kawannya sekali lagi, dan juga adik-adik semangat selalu untuk menjalankan pendidikan dan pembelajarannya. Kreasi-kreasi tentu tidak hanya dari memperoleh pendidikan di ruang-ruang kelas, ini adalah salah satunya juga kreasi untuk bagaimana menambah ilmu pengetahuan, dan juga selain secara kemandirian yang utama juga harus dimunculkan inovasi-inovasi. Demikian, mohon izin juga ya saya membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah tamu perubahan iklim dan upaya Indonesia menuju net zero secara resmi saya nyatakan dibuka. Ini saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh moderator Ibu Cantika Almas Filzah STMT selaku dosen program studi Teknik Lingkungan Universitas Jember. Kepada Ibu Cantika, waktu dan tempat dipersilakan untuk diambil alih. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Zaneta selaku MC kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada audiens yang hadir secara luring mungkin bisa menempati kursi di depan terlebih dahulu. Nah, gitu. Mati. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tri Wahyu Hardianto selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember. Yang saya hormati Yeni Rohika selaku Prodi Teknik Lingkungan Universitas Jember. Yang saya hormati kemudian dosen-dosen Prodi Teknik Lingkungan Universitas Jember. Kemudian yang saya hormati Bapak Trimo Pamuji Aljono STMT selaku narasumber kita pada hari ini, dan juga yang saya hormati Bapak Beno. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Senang sekali saya Cantik Almas Filza selaku moderator pada sesi hari ini menyambut Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Oke, alhamdulillah. Mari kita bersyukur ya atas segala aktivitas yang telah kita lakukan. Saya harap dengan meskipun kita saat ini sedang berpuasa, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menimba ilmu atau dengan mengikuti adanya webinar pada sesi hari ini. Oke, sebelum saya mulai, mari kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada audiens dan juga narasumber yang sudah hadir pada sesi hari ini.
Baik, materi yang akan dibahas pada pagi hari ini topiknya adalah mengenai perubahan iklim, air minum, dan upaya Indonesia menuju net zero emission. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, Mas-mas dan Mbak-mbak sekalian, bahwasanya perubahan iklim atau pemanasan global ini sudah terjadi di negara kita, terutama di negara Indonesia, dan mungkin juga sudah terjadi secara global, di mana kita sudah banyak merasakan ya terkait dengan perubahan pola curah hujan dan lain sebagainya. Dan ini juga didukung oleh laporan IPCC yang menyatakan bahwasanya dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, suhu bumi kita ini sudah meningkat sebesar kurang lebih 1,1 derajat Celcius. Dan kemudian Indonesia ini juga memiliki komitmen ya untuk menurunkan gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim, di mana 29% ini dilakukan dengan usaha sendiri, yaitu usaha dari Indonesia sendiri, kemudian 41%-nya adalah dari bantuan internasional pada tahun 2030, dan nantinya Indonesia ini berkomitmen untuk menurunkan atau mencapai net zero emission pada tahun 2060. Nah, kemudian bagaimana dan apa saja kira-kira upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mencapai net zero emission pada tahun 2060? Ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Jono. Beliau telah hadir bersama kami di sini. Jadi beliau ini merupakan seorang praktisi lingkungan hidup yang berpengalaman lebih dari 25 tahun, telah bekerja sama dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional, seperti World Bank, kemudian Seawater International, NURC at University of Chicago, kemudian UNICEF, dan lain sebagainya. Oke, hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Trimo Pamuji Aljono, STMT. Assalamualaikum, Pak Jono. Bagaimana kabarnya Pak Jono pagi hari ini? Waalaikumsalam Mbak Cantika. Siap. Sehat ya, Pak? Semangat ya. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya saya mewakili dosen-dosen Prodi Teknik Lingkungan dan juga seluruh sivitas Fakultas Teknik mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jono yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami untuk berbagi ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 100 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan 20 menit sesi tanya-jawab yang akan dibagi dalam 2 sesi, baik tanya-jawab peserta dari audiens yang hadir secara luring maupun secara daring. Oke, siapkan fokus terbaik kalian, kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Bapak Trimo Pamuji Aljono, STMT. Bapak Jono, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Cantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak. Salam hormat untuk Bapak Ibu dosen jurusan Teknik Lingkungan Universitas Negeri Jember, dan salam semangat untuk mahasiswa-mahasiswa yang imut-imut ini, yang cantik-cantik. Bu Yeni bilang, wah harusnya Pak Trimo sini nih, ya kan? Baik, makasih. Saya langsung aja ya. Saya hari ini akan menyampaikan materi, namun juga akan berbagi inspirasi kepada semua mahasiswa, ya. Berbagi inspirasi itu terkait dengan, ya banyak hal lah pokoknya ya. Bentar. Judulnya adalah perubahan iklim, air minum, dan menuju net zero. Sebenarnya air minum nanti saya take out aja. Saya akan bicara banyak air minum karena memang selama puluhan tahun bekerja di air minum, dan untuk yang perubahan iklim baru beberapa tahun. Ini yang saya ingin berbagi pengetahuan, berbagi inspirasi kepada mahasiswa ya, bahwa ini bukan pamer, tapi ini wajib menjadi inspirasi mahasiswa teknik lingkungan, atau yang sekarang ini lagi galau, atau yang kemarin itu salah ambil jurusan teknik lingkungan, saya jurusan teknik lingkungan kemarin nggak tahu apa-apa nih mau kerja di mana. Nah, sekarang ini saya tunjukkan ini supaya kalian menetapkan hati dan serius untuk kuliah di teknik lingkungan. Karena apa? Ini dia pengalamannya.
pengalaman saya yang IPK-nya jelek, ya pasti lebih bagus dari Kaprodi, Mbak Yeni, Dukika, manggilnya Mbak Yeni aja ya. Ya, karena waktu periode saya itu IPK-nya itu jelek semua, di bawah 2,5. Tapi bayangin, saya bisa kerja di World Bank. Waktu itu masih S1 saya. Itu tahun 2008. Saya itu hanya S1 tapi kerja di World Bank. Organisasi top lah pokoknya di dunia ini ya kan. Tapi sekarang ini di World Bank udah nggak mau lagi terima S1. Ya, minimal S2 itu pun dari luar negeri. Dan lebih bagus lagi adalah S3. Jadi kalau mau kerja di World Bank S1 udah pasti nggak akan diterima. Udah pasti nggak diterima. Ya, saya sekarang ini masih kerja di World Bank ya, tapi sekarang menjadi konsultan individu setelah hampir 15 tahun saya di World Bank, program air minum sanitasi, pedesaan dan perkotaan. Kemudian proyeknya itu habis, saya keluar, hanya berhenti selama lebih 6 bulan atau 12 bulan, saya kembali lagi ke World Bank untuk bekerja di program yang lain. Jadi saya ya. Nah, ketika saya ngambil S2 pun sebenarnya saya ada di World Bank tuh. Kesalahan saya di situ. Kenapa nggak awal-awal saya ambil S2 ya? Sebenarnya pernah ambil S2 tahun 2000 ya, marketing ya, tapi nggak saya pakai ya. Nah, artinya apa? Nggak cukup untuk S1 sekarang ini kalau bekerja di organisasi internasional. Saya punya anak buah juga ya, yang sekarang ini kerja untuk perubahan iklim, juga saya dorong untuk dia harus S2. Kalau bisa luar negeri ya. Saya ini nyesel nggak bisa juga keluar negeri karena bahasa Inggris saya jelek. Mahasiswa yang kuliah di Indonesia bagian timur itu rata-rata bahasa Inggris jelek. Rata-rata jelek udahlah, ya kan? Beda dengan anak-anak yang wilayah Indonesia bagian barat, UI, ITB, Unpad, top-top banget. Maka negara ini dikuasai oleh mereka-mereka itu yang notabene lulusan ITB, UI, ya sedikit UGM, ya kan? Universitas Jember harus maju, ya kan? Nah ya, di World Bank saya hampir 15 tahun, juga sampai hari ini. Saya di Quoter Internasional karena sudah punya pengalaman, sehingga saya dicari orang untuk membantu ini. Kemudian di Northern University of Chicago ini, semacam lembaga penelitiannya Universitas Chicago untuk proyek-proyek yang ada di bagian negara manapun lah, ya kan. Termasuk di Indonesia ada proyek. Kebutuhan proyek ini adalah mengenai studi baseline. Studi baseline untuk program yang namanya IWOS Tangguh. Nanti saya jelaskan IWOS Tangguh apa. Ya. Kemudian saya juga sebagai konsultan individu, karena sekarang ini ya, usia saya seniornya Bu Yeni ya, saya sudah tidak mau lagi bekerja di kantor yang day to day, yang kemudian 9 to 5 bekerja, sudah nggak lagi, saya nggak mau. Hanya nggak diterima, tapi sudah nggak mau saya. Saya lebih enjoy untuk bekerja ke sana kemari, dengan itu saya bisa menerima banyak pekerjaan, ya kan. Saya kerja di Nippon Koei, kemudian dulu ini nggak urut ya, nggak urut perjalanan karir saya nggak urut. Saya pernah juga sebagai di GHD PT LTD itu adalah konsultan Australia yang punya proyek di Jakarta, di Indonesia, Jakarta. Dia butuh engineer teknik lingkungan, spesial teknik lingkungan direkrut saya. Saya pernah kerja, nah titik baliknya ketika saya bekerja dari profit non-profit itu ketika saya sebenarnya kerja di plan internasional ketika tsunami Aceh. Itu adalah titik balik ketika saya dari perusahaan profit ke non-profit. Ya, profit itu ya kayak kontraktor, konsultan, perusahaan yang apapun lah. Nah, kemudian bekerja di non-profit yaitu di plan internasional ketika tsunami Aceh tahun 2024. Ya kan. Dari situ saya berpindah ke UNICEF, 2 tahun di plan, karena rehabilitasi rekonstruksi hampir habis di Indonesia, baru kemudian saya diterima di Bank Dunia. Ya, saya juga ngajar di Sabta Taruna, saya ngajar S2 dosen praktisi di ITS. Yang terakhir-terakhir ini saya banyak berkecimpung di perdagangan karbon dan teman-teman yang bekerja yang concern pada perubahan iklim maupun perdagangan karbon, yaitu di Indonesia Carbon Trade Association. Ada ACEXI itu adalah Association Carbon Emission Expert Indonesia. Saya bantu teman-teman dari startup, Aludra Impact. Saya juga ada direktur dan sebenarnya masih ada lagi lelenya, karena kalau lelenya nanti saya dikejar pajak nanti, ya kan. Nah, artinya apa? Sekali lagi, jurusan teknik lingkungan
lulus, pasti dicari, ya, pasti dibutuhkan. Apalagi per hari ini situasi dunia ini, ya, yang kaitannya dengan lingkungan itu sangat membutuhkan teman-teman. Ya, contoh nanti ada banyak sekali ya bahwa butuh orang-orang lingkungan yang memahami isu lingkungan. Ya, isu lingkungan banyak banget kan, mulai air, sanitasi, hutan, polusi udara, banyak banget lah ya kan. Jangan masuk ke dunia apa, jangan masuk ke non lingkungan. Yang misalkan kerja di bank, kerja di itu orang-orang sebenarnya putus asa di jurusannya, walaupun mungkin bekerja ya. Nah, seperti itu ya. Ini harapan ini apa namanya paparan di depan ini menginspirasi kalian untuk semangat di TL, IPK-nya harus bagus supaya nanti apply ke luar beasiswa keluar negeri didapat. Karena apa? Sekarang ini untuk dapat beasiswa banyak banget LPDP ya kan. Jadi anak saya aja saya dorong untuk gitu ya kan. Harus beasiswa ya kan. Cita-cita yang paling tinggi, sekolah di Harvard atau di Oxford. Bisa nggak? Saya yakin bisa kok. Itu karena nggak dibuka aja, apa namanya, nggak di-trigger aja pemikiran mahasiswa untuk berani apply ke sana ya kan. Oke ya, ini pengalaman saya ini adalah foto tahun 93. 93 itu berarti Bu Yeni belum masuk ya. Bu Yeni 94 ya. 93 ya? Saya lupa. Oke, perubahan iklim. Tadi saya mengatakan ini ya. There is no planet B. Tidak ada planet lain selain planet Bumi. Ya. Kalau secara teori iyalah ada planet Mars, planet Pluto, Venus dan sebagainya. Tapi apakah ada planet yang bisa kita huni? Ya kan? Bicara kita bisa huni, kita akan bicara mungkin ratusan tahun mendatang, ribuan tahun mendatang, mungkin iya. Tapi pada hari ini, nggak ada planet lain yang kita huni selain planet Bumi. Inilah yang dimaksud sebagai there is no planet B. Tidak ada planet lain. Ya, maka isu perubahan iklim itu menjadi isu yang sangat apa namanya penting untuk kita tangani secara bersama-sama secara global. Coba ini ada berita ya. Efek perubahan iklim, gagal panen hingga harga beras naik. Maka beras naik ya, itu gara-gara apa? Perubahan iklim. Ya, perubahan iklim. Negara lain yang biasanya mengekspor ke kita atau Indonesia mengimpor beras sehingga harganya stabil, itu nggak mau lagi mengekspor ke Indonesia karena apa? Dia juga mengalami masalah yang sama. Masing-masing negara mengkip berasnya sendiri. Sehingga ketika kita butuh beras, nggak ada, harganya jadi naik, ya kan? Iklim sampai ke situ. Kemarin kan gagal panen waktu El Nino panjang tersebut. Dan tahun lalu suhu bumi paling tinggi kan di Jakarta itu sampai 40 derajat Celcius. Wow, ya kan. Surabaya panas nih. Saya dari Surabaya panas saya dulu ya. Sampai berapa? 42 mungkin ya. Ya, efek perubahan iklim adalah gagal panen. Kemudian yang kanan atas, anggaran subsidi bengkak mencapai 269 triliun. Bayangi, kita ini APBN-nya terbatas, kemudian kalau membengkak gara-gara perubahan iklim, menangani perubahan iklim, makin payah naik kita ini. Seharusnya duit ini bisa dipakai untuk mensejahterakan kita, untuk hal-hal yang baik, kesehatan, pendidikan, tapi dipakai untuk menangani perubahan iklim. Apa aja itu ya? Banjir, longsor, dan sebagainya lah ya kan. Dan sebagainya, termasuk impor beras yang jadi mahal. Kemudian yang bawah ini ya, jadi yang kiri kotak kiri sama, kanan sama, kemudian kiri bawah. Perubahan iklim bikin 9,5 miliar orang kekurangan air bersih di tahun 2050. Ngeri banget kan. Nanti harga air menjadi lebih mahal daripada minyak. Ya. Nah, inilah sebenarnya kenapa menjadi isu yang sangat santer perubahan iklim ini, sehingga kita bersama-sama bersama global berkomitmen. Nah, sebelum masuk, ini adalah foto ya. Ini foto saya seminggu lalu ke Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, ini foto saya ambil dari arah Kota Padang ke Kabupaten Pesisir Selatan yang jaraknya sekitar 2 sampai 2,5 jam lah ya kan. Sebelum kejadian banjir, semuanya ini hijau royo-royo. Sungai di sebelah kiri ini bening sekali. Dan Kabupaten Pesisir Selatan adalah kabupaten yang PDAM-nya itu
sumber airnya semuanya berasal dari air permukaan. Artinya apa? Karena air permukaannya bening, dia pakai air permukaan bening dan diolah di water treatment plant yang dengan tanda petik tidak diolah karena saking beningnya, ya kan? Kalau di tempat lain kan keruh, harus ada koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan sebagainya. Kalau di sini dimasukin ke WTP, sebenarnya WTP-nya kinerjanya jelek, dia nggak pakai kimia dan sebagainya. Karena apa? Karena airnya sudah jernih. Maka kalau mungkin ini kejadiannya 7 sampai 8 Maret kemarin ya. Saya sering ke sini, sebelum sini semuanya hijau nih kan. Sungainya benih, jernih. Longsor di mana-mana, ya. Longsor di mana-mana. Ini airnya sampai setinggi ini, bayangin. Setinggi ya pohon inilah. Sampai ada korban juga. Lihat, airnya jernih. Setelah banjir, bandang, dan tanah longsor, airnya balik lagi jernih. Kenapa? Saya ceritakan. Ini saya melihat perpipaan putus di jembatan, ya. Ini jalan juga akhirnya rontok, ya, longsor. Dan lihat airnya karena ini jernih sekali, ya kan. Udahlah kalau orang Jawa lihat sungai ini pasti ingin mandi, ya. Nah, nanti saya ceritakan ya kenapa kok bisa terjadi begini. Kita harus memahami dulu apa sih perubahan iklim ini. Ya, perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola dan kondisi cuaca rata-rata di bumi. Artinya apa? Iklim bumi ini semakin lama semakin panas, ya. Walaupun naiknya hanya 1,1, 1,5 sampai 2 derajat Celcius, itu sudah sangat worry, sangat membuat khawatir seluruh belahan bumi, ya kan. Jangan membayangkan kalau masuk ruang AC, ya, misalkan kalian habis kuliah, kemudian pulang naik motor, suhunya 35 derajat Celcius, masuk ruang AC, nyalain AC 18 kan beda banget nih 17 derajat Celcius, wah enak adem, ya kan. Itu dulu 17 derajat aja bisa berubah, kita nggak ngapa-ngapain. Bukan begitu, ya kan. Tapi ini adalah rata-rata secara global, suhu ini jadi makin lama makin hangat. Dampaknya apa? Luar biasa dampaknya. Nanti kalian bisa browsing dampaknya. Baik itu bagi kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sebenarnya banyak banget ya. Nah, memahami latar belakang perubahan iklim sangat penting untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang efektif dalam memitigasi dampaknya dan memastikan keberlanjutan jangka panjang planet ini. Ya, kalau ngomongin planet, ya kan, ya seringkali orang mungkin ini planet kan gede banget seluruh dunia. Aku buang sampah aja, nggak pedulilah, ya kan. Bukan begitu juga mikirnya, ya kan. Jadi kadang-kadang memang agak sedikit menyebalkan ya. Ketika kita ngomongin penyelamatan bumi, ya konteksnya bumi seakan-akan besar, tidak akan tercela kita, ya baik itu secara individu, secara komunal di tingkat RT, kampus, ataupun lebih besar lagi negara seakan-akan nggak mempengaruhi, ya kan. Padahal kejadian perubahan iklim ini adalah akumulasi dari individu-individu itu, ya. Oke. Ini adalah gambar yang sudah sangat populer, ya. Kalimantan dulu tahun 1950 hijau, 2020 sudah seperti ini. Ada video yang sangat dinamis, mulai perubahannya dari tahun ke tahun itu, silakan aja di browsing, ya. Artinya apa? Ini loh, ya kan. Kalimantan aja udah mulai kayak gini, ya. Padahal kita dulu bangga. Nah, perubahan iklim itu apa ya? Akibat variabilitas iklim alami. Iklim bumi selalu tunduk pada variasi alami. Ya, faktor seperti letusan gunung berapi, perubahan radiasi matahari, dan pola sirkulasi laut telah menyebabkan perubahan iklim planet ini selama jutaan tahun. Ngomonginnya jutaan tahun, ya kan? Makanya kalau udah perubahan iklim itu ngomongnya perubahannya adalah ratusan tahun, kita kan nggak mikir bahwa per hari ini itu nanti bakal kejadian ratusan tahun lagi, bukan saya udah meninggal jadi nggak peduli tahun, nggak gitu juga. Tadi pesisir selatan kayak gitu loh, Demak banjir, Grobogan banjir, ya kan? Itu karena apa, ya kan? Apakah bukan karena tata guna lahan atau pertanian buruk? Iya, itu juga iya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin konteks global,
itu pasti perubahan iklim, ya. Ada banyak hal, ya. Perubahan iklim yang diinduksi oleh manusia. Andai bumi ini diam aja nggak ada manusianya, pasti bumi ini makin ya gini ini, hijau, lebih nggak ada. Tapi perubahan iklim ini diinduksi oleh manusia karena kegiatan manusia, ya. Paling umum dikaitkan faktor pendorong utama perubahan iklim adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. CO2, metana, nitrogen oksida, dan sebagainya. Yang itu dikeluarkan akibat aktivitas manusia. Ya, dari mulai kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi, dari industri kecil, UMKM, sampai industri besar. Ya. Kemudian gara-gara ini, maka peningkatan emisi gas rumah kaca, ya kan? Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, gas alam, deforestasi, proses industri, pertanian, dan sebagainya. Itu memicu secara signifikan tingkat emisi gas rumah kaca di atmosfer. Ya. Kemudian revolusi industri menandai titik balik ketika emisi mulai meningkat secara dramatis. Revolusi industri, ya, itu terciptanya mesin lokomotif, ya, terciptanya motor-motor, ya, berbahan bakar dan sebagainya, itu sangat memicu. Pertama, mereka itu sebenarnya memikirkan bagaimana produksi itu bisa ditingkatkan secara masif untuk kesejahteraan masyarakat, ya. Membuat mesin, ya, yang secara manual menjadi modern, ya, dan semuanya itu mempercepat terjadinya emisi karbon. Kalau mungkin kita bicara 100 tahun dulu, ya, mungkin nggak ada isu seperti ini. Yang penting adalah bagaimana ada mobil, motor, ada pabrik dibuat dengan secara masif untuk memproduksi barang-barang tertentu, ya, penemuan listrik, penemuan segala lokomotif dan sebagainya, itulah ketika revolusi industri itu. Nah, setelah itu kita kembali lagi menemui titik yang sangat signifikan ketika perubahan iklim ini naik lagi, ya. Oke. Lihat, ini banjir, ya. Kalau lihat foto ini, itu kan kayaknya kan daerah yang sangat lembah, ya. Lembah, hijau, banjir. Saya kemarin ke Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat, saya juga terheran. Ini semuanya dikelilingi hijau, ya kan? Kenapa banjir? Kalau pelajaran SD dulu, kita sering mengatakan longsor banjir itu karena tanah gundul, ya. Itu pesisir selatan itu nggak gundul, ya. Tapi banjir. Saya waktu ke sana kemarin, ternyata ini di cekungan. Enggak juga, Pak. Ini dekat sungai, Pak. Emang benar, ternyata dekat sungai. Memang yang banjir kemarin itu adalah mereka yang dihimpit antara sungai dan bukit. Sungai, akhirnya sungai naik, membuat banjir seperti ini, karena dia dekat dekat bukit, bukitnya longsor. Ya, jadi yang paling parah adalah yang kena banjir dan longsor. Rumahnya habis, ya kan. Pertanyaannya adalah, loh Pak, yang wilayah hijau tadi kenapa kok terjadi banjir dan longsor? Nah, ini dia. Jadi perubahan iklim itu, ya, mengakibatkan wilayah kering makin kering, wilayah basah makin basah. Wilayah kering makin kering, kalau kaitannya dengan kita mau mengeksplorasi sumber daya air, akan kesulitan. Kalau membuat sumur gali semakin lama semakin dalam, ya. Kemudian kalau ibu-ibu, ini kalau ngomongin soal air selalu bicaranya gender ibu-ibu, ya, ibu anak-anak, yang kalau ngambil air dari mata air, tiba-tiba mata airnya hilang dan akan lebih jauh lagi ke atas lagi untuk cari mata air, itu daerah kering. Nah, di daerah basah semakin basah. Di daerah basah apa? Ini yang hijau ini adalah dianggap sebagai wilayah basah yang sudah sangat jenuh airnya karena hujan terus-menerus. Sehingga air dalam tanah itu nggak sanggup untuk diserap, ditahan, longsor. Kan kalau kita pelajaran SD dulu, ya, kalau hijau melakukan reboisasi karena air supaya bisa menyerap dalam tanah, ya kan. Nah, kalau seperti ini perubahan iklim, ya kan, hujan terus-menerus selama 24 jam nggak berhenti, ini wilayah basah menjadi kayak gini ini. Udah nggak sanggup lagi nampung air, ya, baik di sungai maupun di perbukitan. Maka berdampak pada longsor. Makanya ketika saya lihat saya ada, wih, kok hijau-hijau kok tiba-tiba longsor, ya, kan bertanya-tanya jadi ini.
Ya, bertanya-tanya kan pelajaran SD dulu ketika gundul baru longsor. Ini nggak gundul tapi longsor, ya kan? Oke, balik lagi ya. Jadi perubahan iklim meningkatkan suhu global, gelombang panas, dan sebagainya. Maka untuk menyelesaikan bumi ini, there is no planet B, maka ada kesepakatan internasional melalui kesepakatan Paris Agreement, mengundang seluruh negara di dunia. Ayo nih, kita punya PR bersama nih. Kita ada di bumi, punya PR bersama terkait perubahan iklim. Kita mesti ngapain? Ya, ayo sepakat untuk sama-sama membuat program dalam upaya untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius. Bayangin 2 derajat Celcius aja loh ya. Di atas tingkat praindustri. Ya, kalau di atas, maksudnya gini, kalau dulu gara-gara praindustri kemudian naik, masih dianggap fine-fine saja. Karena sebelumnya juga nggak ada pernah kejadian kayak gini nih, ya kan. Ketika emisi naik, emisi karbon naik, maka naik. Nah, sekarang ini sudah cukup sadar, jangan naik lagi ya. Nah, kemudian negara-negara berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap dampak perubahan iklim. Ada kalimat ketahanan, ya, dan sebagainya. Nah, Indonesia termasuk enggak? Ya masuk. Apalagi kita negara besar, negara punya hutan besar, ya kan, ada di wilayah tropis, maka Indonesia bagian dari negara yang ikut melakukan komitmen, ya, kesepakatan Paris itu. Ya. Kemudian perubahan iklim sudah disadari oleh akademisi, pengetahuan ilmiah memang iya terjadi ya. Kemudian, nah ini mitigasi dan adaptasi ini yang perlu saya jelaskan ya. Dari perubahan iklim ini kita itu wajib melakukan upaya mitigasi dan adaptasi. Apa? Ya. Mitigasi berfokus pada mengurangi emisi untuk membatasi perubahan iklim. Sementara adaptasi melibatkan persiapan dan penanganan dampak perubahan iklim yang sudah terjadi. Inilah yang kemudian ya, dua ini mitigasi dan adaptasi ini, aksi mitigasi dan adaptasi ini yang kemudian dipakai untuk membuat berbagai macam program, proyek yang ada di pemerintah. Kita mencoba untuk memahami apa aksi mitigasi dan adaptasi. Adaptasi, baca ya. Adaptasi itu ya, kalau rumah di belakang ini banjir dan selalu banjir tiap tahun, dan dia nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa melakukan apa, dan dia nggak bisa pindah, tapi rumahnya banjir, maka adaptasi yang dilakukan mereka apa? Yaitu membuat tanggul, rumahnya ditinggikan, nanti kalau banjir lagi, TV barang-barang di lantai 1 saya udah nggak kena lagi, yang kena pun lantai 1, udah membuat lagi lantai 2, ya kan, barangnya dipindah lantai 2, nanti banjir lagi, tinggi lagi, pindah ke apa, bangun lagi lantai 3 dan seterusnya, membuat tanggul supaya nggak ada. Itulah yang dimaksud sebagai adaptasi, ya. Kita beradaptasi dengan keadaan. Aksi itu nggak cukup. Yang paling penting adalah aksi mitigasi, ya. Mitigasi adalah merujuk pada upaya untuk mengurangi atau mencegah peningkatan gas rumah kaca dan dampak negatif. Intinya apa? Aksi yang nyata supaya pemanasan global itu menurun adalah dengan melakukan mitigasi. Mitigasi itu contohnya gini, gara-gara longsor ya, dan juga longsor kemudian hutan gundul, itu kan berarti hutan nggak ada tempat untuk penyerapan karbon, ya. Kemudian gundul juga menghilangkan air longsor. Maka mitigasinya adalah nanam pohon itu adalah mitigasi, ya. Mitigasi mencegah degradasi, ya, kemudian diperbaiki lagi, itulah mitigasi. Maka mitigasi ini harus berdampak pada pengurangan emisi karbon. Segala aksi mitigasi harus berdampak pada upaya penurunan pemanasan global apapun. Sehingga dua kata ini sangat lekat dengan berbagai program. Apa aksi adaptasinya? Apa aksi mitigasinya? Malah beberapa proyek program itu sudah nggak lagi ngomongin adaptasi, tapi mitigasi. Contoh, proyek-proyek perdagangan karbon itu harus membuat dokumen
istilahnya DRAM, DRAM. Dokumen rencana aksi mitigasi, bukan rencana adaptasi. Apa itu Pak? Misal gitu, kalau saya ini punya hutan ya, 1 juta hektar. Saya mau mensertifikasi hutan saya untuk bisnis perdagangan karbon. Maka saya akan memproses semua hutan tersebut dalam dokumentasi, akan membuat namanya dokumen rencana aksinya. Itu apa-apa aja yang saya lakukan di dalam hutan tersebut. Yang notabene hutan saya 1 juta hektar itu ada yang hutan gundul, ada hutan hijau, ya kan? Ada yang setengah gundul, ya kan? Terus kemudian ada flora faunanya dan sebagainya. Maka dokumen rencana aksi mitigasi saya itu harus berisi langkah-langkah atau tindakan mitigasi. Apa contohnya? Yang gundul kemarin 500.000 hektar loh, ya. Maka kamu harus buat program mitigasi untuk membuat 500 hektar itu menjadi hijau, ya. Bukan membuat tanggul, ya kan. Karena apa? Mengembalikan lagi hijau itu adalah akhirnya kalau tambah hijau, maka kemampuan hutan itu untuk menyerap karbon menjadi tinggi. Lagi. Hutanmu 1 juta hektar itu yang 500 ribunya gundul itu, kan flora faunamu juga berkurang dong daripada ya. Flora faunamu ketika nanti ada program ini ya harus bertambah, jumlah burungnya nambah, jumlah macannya bertambah, kalau ada badak jumlahnya badak bertambah, ya kan. Itulah sebenarnya aksi mitigasi. Yang seperti ini akan punya kualitas daripada program yang tinggi. Dan kalau nanti akhirnya menjadi didagangkan pedagang karbon, ini nilai jualnya sangat tinggi. Ya, nanti kita akan bicara pedagang karbon. Ya. Nah, sekali lagi paradigma adaptasi mitigasi harus ada nih di teman-teman mahasiswa, harus nyantol nih kan. Jangan cuma kemudian per hari ini melakukan adaptasi ya, atau mengubah perilaku, misalkan habis makan makanan yang pakai plastik dibuang ke sampah, ya kan. Itu bukan mitigasi. Tapi bagaimana kemudian sampah yang banyak itu dikurangi, bahkan direduksi. Ya. Itulah mitigasi. Ya, sehingga apa? Kalau kita nggak melakukan upaya pengurangan plastik tersebut akan menyebar di bumi ini, mengotori bumi ini, ya. Maka upayanya adalah melakukan mitigasi pengurangan, ya, pengurangan plastik, ya. Bahkan ketika plastik, misalnya contoh plastik itu diproduksinya oleh pabrik A itu misalkan 1 ton, kalian bisa mereduksi sampai lebih dari 1 ton, karena dengan yang lainnya, maka kalian mendapatkan sejumlah kredit karbon plastik, ya kan, seperti itu. Nah, jadi per hari ini ya, kuliah hari ini sudah mau mikirin nih, terutama kalian yang bekerja di pencinta alam, ya kan. Kalau ada kegiatan-kegiatan harus ada kegiatan mitigasi, nggak cuma adaptasi. Karena bumi ini kalau cuma adaptasi, ya kan, lama-lama ambrol juga. Misalkan kalau kita bikin tanggul, ya kan, ketika perubahan iklimnya semakin nyata, bikin tanggulnya ditinggiin, ya kan. Ambil juga, tapi harus ada upaya mitigasi, ya. Penanaman pohon itu adalah upaya mitigasi, ya. Nanti yang lainnya banyak. Nah, saya mau bercerita nih, ya. Ini sekaligus untuk menginspirasi juga lagi bahwa sektor apa aja sih yang di teknik lingkungan kita bisa bekerja. Atau juga ini adalah kegiatan saya, ya, yang urusannya juga dengan teknik lingkungan. Yang sekarang ini saya sedang kerjakan ini, Mangrove for Coastal Resilient Project. Ini dari under World Bank. Jadi kegiatan ini ya menanam mangrove. Tapi bukan sembarang menanam mangrove. Karena kalau sekedar menanam mangrove ditinggal, bukan itu tujuannya. Kita itu berpikir bahwa perubahan iklim ini berdampak pada masyarakat pesisir. Ya. Entah itu terjadi rob, entah kemudian ekonominya hancur babak belur karena perubahan iklim ini untuk cari ikan semakin lama semakin jauh, bukan dekat, ya kan?
dan lain-lainnya. Dan orang pesisir itu adalah orang yang paling miskin daripada orang daratan. Ya, ketika ada angin laut dan cukup kencang, mereka nggak bisa mencari ikan. Ya, dan ini memang terbukti. Kemarin saya jadi pembicara di Universitas Nahdlatul Ulama. Wakil rektornya itu adalah orang Gresik, ya, yang tinggal di pesisir pantai Gresik dan miskin, ya kan. Dari dulu hingga sekarang kehidupan ekonominya ya gitu-gitu aja. Malah dia bercerita, saya itu punya tetangga Pak, rumahnya itu gede, bolong, ya kan. 20 tahun kembali lagi masih seperti itu, ya kan. Bayangin ya. Jadi di Bank Dunia pun juga ada temuan kajian bahwa masyarakat pesisir itu adalah masyarakat yang miskin, ya, apalagi kalau terjadi perubahan iklim. Nah, program ini adalah untuk meningkatkan ekonomi, kehidupan ekonominya masyarakat pesisir, ya, dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan mangrove. Ada membuat sekolah mangrove, ada penanaman mangrove, membentuk kelompok-kelompok mangrove, membuat wisata mangrove dan sebagainya, ya kan. Ujung-ujungnya adalah masyarakat menjadi sangat tangguh. Lihat kata-kata ada resilient, ya. Ada kata-kata resilient. Masyarakat pesisir menjadi sangat tangguh, ya, dengan program yang bernilai 450 juta dolar atau hampir 7 triliun program ini, ya. Dan saya ada di sini ikut sebagai tim untuk operation. Saya punya pengalaman operation soalnya. Nah, di dot 4, di dot terakhir ini, proyek ini akan membiayai rehabilitasi hutan mangrove yang terdeforestasi dan terdegradasi, serta mempromosikan pengelolaan landscape bakau yang berkelanjutan. Lihat ya, yang terdeforestasi dan terdegradasi, ya, membiayai rehabilitasi. Melalui 3M, memulihkan, meningkatkan, mempertahankan. Inilah mitigasi. Yang terdeforestasi, berarti kan sudah mulai gundul, sudah mulai hilang mangrove-nya. Maka harus ditanam kembali. Maka itu mitigasi, ya. Kemudian meningkatkan. Nah, meningkatkan. Kalau sudah ada yang sekarang ini segitu, ya, luasannya mangrove-nya, ditingkatkan lagi. Maka mitigasi lagi, ya kan, ditingkatkan, luasannya ditambah, kepadatannya ditambah, dan seterusnya. Mempertahankan, kalau mempertahankan memang sudah cukup bagus, karena mempertahankan ini nggak gampang, ya, karena kalau sudah cukup bagus, kerusakan itu menjadi bisa jadi malah lebih rusak, ya. Mempertahankan, memulihkan, meningkatkan, mempertahankan. Maka seringkali saya melihat mahasiswa-mahasiswa itu pecinta alam seringkali membuat program untuk penanaman mangrove, ya sebenarnya untuk kontribusi begini ini, ya kan, begini ini. Walaupun mungkin secara volume volume jumlah tanaman mangrove-nya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa juga, ya. Oke, ya. Oke, Indonesia urban. Nah, ini juga ada kalimat tangguh. Sebenarnya ada resilient juga. Jadi kalau sekarang program-program yang ada resiliennya, ya, itu resilient itu kan tahan atau tangguh, ya. Adalah program kaitannya dengan perubahan iklim. Program ini intinya adalah bagaimana membuat masyarakat menjadi tangguh, ya, kuat akibat dampak perubahan iklim. Gambarnya ini adalah orang ini, ya, sebelumnya mengambil air dari mata air, dari sungai atau dari sumur, ya kan. Ketika banjir, airnya nggak bisa dipakai. Ketika kering, ya nggak bisa dapat air. Maka dia akhirnya langganan PDAM, ya. Karena dengan dia langganan PDAM, maka dia menjadi sangat tangguh, ya kan. Banjir, kekeringan, PDAM lancar terus. Dengan catatan PDAM-nya juga harus kuat kinerjanya, ya. Oleh karena itu program ini adalah menguatkan kinerja daripada PDAM supaya PDAM-nya tangguh. Apa caranya? Ya, seluruh kinerjanya PDAM dari teknik, keuangan dan sebagainya, termasuk dengan ketangguhan dari tata kelola
WRM-nya. WRM itu Water Resource Management-nya, tata kelola daripada sumber-sumber airnya. PDAM-nya bagus, kalau nggak ada mata air, nggak ada sungai-sungai, ya karena juga perubahan iklim, maka percuma juga. Nah, ABCD ini ketika semuanya menjadi sangat kuat, tangguh, masyarakatnya tangguh, maka dia sudah kuatnya. Nah, kalau ini program ini saya menangkapnya lebih banyak aksi adaptasinya, ya kan? Adaptasinya walaupun sudah ada juga aksi-aksi mitigasinya nggak terlalu relevan, ya. Bukan nggak terlalu signifikan, karena harus melibatkan sektor lain. Keterlibatan sektor lain itu dilakukan dalam program ini. Contoh ya, kalau kita hanya meningkatkan kinerjanya PDAM, di mana PDAM misalkan ngambil air permukaan dari sungai yang sungainya panjang, yang pengaruh sungainya itu adalah tergantung wilayah bagian atas di kecamatan lain, di kabupaten lain, ya kan? Maka kerjasama lintas sektor harus dilakukan, ya. Nah, kalau udah menyangkut batas wilayah yang lain, ya, maka di atasnya harus dilibatkan. Contoh misalkan, oh ini sumber airnya melintasi banyak kecamatan, maka Pak Bupati dilibatkan. Oh, melintasi wilayah kabupaten lain, maka bupatinya, gubernurnya dilibatkan, ya kan? Sampai pada kementerian di atasnya dilibatkan untuk program ini, ya kan? Karena kan nggak bisa dong kita menyelesaikan jalur sungai hanya cuma 1-2 wilayah tertentu, ya kan? Oke ya. Nah itu tadi ini sebenarnya I was tangguh-tangguh itu juga resilient. Jadi kalau ada kalimat di belakangnya resilient itu kaitannya dengan perubahan iklim. Nah ini juga saya juga ada di sini, ya. Ini juga hampir sama seperti I was tangguh tadi. Ini adalah untuk penguatan kinerja dari PDAM. Nah, kalau tadi itu adalah penguatan kinerja dan masyarakat, nah yang program ini sudah memulai untuk membuat dokumen, ya, membuat dokumen rencana aksi adaptasi dan mitigasi. Ini di bagian H, ya. Jadi PDAM diminta untuk membuat dokumen rencana aksi, adaptasi, dan mitigasi. Adaptasinya apa? Kalau PDAM ini kena bencana akibat perubahan iklim, mereka sudah cukup tangguh juga. Nggak kemudian akhirnya ada bencana, PDAM-nya berhenti, nggak ada persiapan, ya. PDAM-nya berhenti, misalkan berhenti sampai seminggu, sebulan. Kalau PDAM berhenti, siapa yang kena? Semua masyarakat yang menjadi pelanggan, termasuk kantor-kantor sebagainya. Kalau udah seperti itu, bahaya kan, ya kan? Tidak ada air, ya kan, dan sebagainya, bahaya. Maka PDAM-nya harus dikuatkan. Maka PDAM-nya harus mulai diintervensi untuk urusan perubahan iklim ini. Dengan dia harus membuat dokumen ketahanan iklim, ya, dan kebencanaan isinya. Maka kenapa saya kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan? Karena saya sedang mendampingi ini, ya, di Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumennya selesai pada sekitar Februari, Maret kena bencana. Wah, ini benar-benar nih kita bikin dokumen, tiba-tiba ada bencana. Benar. Nah, saya ke sana untuk mengkonfirmasi kejadian bencana itu kenapa dan kaitannya dengan kaitannya dengan dokumen ini sudah sangat sesuai atau enggak, ya kan? Ya, alhamdulillah ada yang sesuai dan ada yang perlu diperbaiki, ya. Oke. Nah, ini juga proyek-proyek mengenai upaya pengurangan emisi karbon melalui sampah, ya. Ada pengembangan teknologi refuse derived fuel, yaitu bagaimana sampah-sampah ini, yang sampah beracun ini, ya, kemudian dibuat menjadi bahan bakar, ya, bahan bakar untuk kemudian sebagai menghasilkan energi, ya kan, menghasilkan energi. Jadi sampah itu kan banyak tuh, ya, sampah anorganik terutama yang beracun tuh, ya kan, dipadatkan kemudian bisa dipakai sebagai bahan bakar untuk menggantikan bahan bakar fosil, ya. Karena kalau nggak dilakukan seperti itu, seringkali yang namanya insinerator itu kan membakar sampah, ya kan, sampah
basah sama kering dicampur aja. Ketika kita membakar sampah basah, maka emisinya menjadi sangat besar. Karena apa? Karena membutuhkan bahan bakar minyaknya jauh lebih besar untuk membakar sampah-sampah yang masih basah itu. Ya, nah ini juga ya kan, saya juga ada di sini. Ini dulu kan kalau seringkali mendengar lubang ozon, ya, depletion ozon itu akibat HCFC, CFC yang notabene itu keluar dari gas freon, ya. Jadi AC yang sudah kondisinya buruk seringkali bocor, ya, atau juga penanganannya buruk bocor dan memang juga ada berbagai hal-hal teknis lainnya yang membuat AC itu harus secara rutin diganti gas freonnya, ya. Nah, ketika penggantian gas freon ada yang dilepas, ya, itu nggak boleh dilepas ke udara. Karena apa? Tiap kilogram gas freon ini dilepas, itu sama seperti membakar sekian minyak bensin ke udara. Artinya apa? Menghasilkan emisi juga. Setiap gas ini punya yang namanya GWP, Global Warming Potential. Ya. Nah, ini harus dikelola dengan baik. Kebetulan saya dengan salah satu startup yang juga saya ada di situ, melakukan pekerjaan ini. Ya, bayangin ya, di Jakarta itu banyak gedung-gedung yang punya AC, ya, yang kemudian pengelolaan AC-nya buruk. Dilepas saja udara. Maka dia berkontribusi pada pemanasan global juga, membuat lubang ozon. Nah, kita menangkap peluang itu menjadi sebuah bisnis. Jangan dilepas, ditampung, ya, ditampung gas itunya, kemudian nanti gasnya itu didestruksi atau direklamasi sehingga tidak sempat lepas di udara. Dengan begitu, upaya yang dilakukan teman-teman kegiatan ini sudah menghasilkan kredit karbon. Ya, kredit karbon ini dihargai di dunia internasional. Ya, setiap kilonya sekian dolar. Ya, maka kami mendapat uangnya dari situ. Ya, kegiatan untuk mengelola emisi mencegah pelepasan gas freon ini kita kelola dengan baik, kita destruksi, kita reklamasi, ada hitung-hitungannya kita mendapatkan kredit karbon, dapat duit kita, ya kan, dan lumayan. Nah ini ada sudah pekerjaan. Cuman kan kalau di Indonesia kan, kalau kalian tinggal di daerah panas dan punya AC dan seringkali manggil tukang AC harganya 75.000 setiap kali pembersihan, ya kan? Terus tiba-tiba ada lagi AC-nya, Bu, Pak, AC-nya nggak dingin, gasnya bocor, ya kan? Lihat ya, teknisi-teknisi itu dia melakukan pemeliharaan AC-nya tidak benar, ya. Ada yang juga nakal, masa bola-balik AC, tiap kali ada perbaikan kok mesti isi freon, ya kan? Ya kadang-kadang aneh juga ya. Padahal kalau kulkas itu kalau kalian punya kulkas bertahun-tahun nggak pernah isi freon. Kenapa AC ya? Harusnya memang begitu, seperti kulkas. Bedanya AC itu punya outdoor, yang kadang-kadang outdoornya pernah pemasangannya nggak benar, maka menjadi rusak, bocor. Kalau itu nggak apa-apa. Maka saya tip nih, kalau ada teknisi yang ngomongin soal freonnya habis, silakan harus diganti semua perpipaannya supaya nanti nggak bocor lagi. Harusnya begitu ya. Ya seperti ini. Nah, kaitannya dengan apa? Peluang bisnis ini memang di Indonesia agak sulit ya. Kalau misalkan saya menampung seluruh teknisi yang ada di Indonesia ini untuk kemudian dia bisa menampung freon tadi itu tidak dibuang dan diberikan pada saya, maka saya harus memberikan insentif. Bisnisnya begitu memang. Kamu ngasih saya gas freon kamu yang kamu tampung dari rumah-rumah itu 1 kilo ya, kasihkan ke saya, nanti saya kasih insentif 50.000, ya kan? Saya sendiri dapat insentif 100.000, ya kan? Dari donor saya. Nah, seperti itu, ya kan? Masalahnya tadi itu, yang seperti ini masih panjang prosesnya.
regulasi, advokasi, pelatihan teknis pada teknisi AC dan sebagainya. Panjang banget. Nah, itu adalah peluang kerja juga dan PR banget untuk negara ini. Green building, ya kan? Green building, membuat rumah, gedung-gedung itu ramah pada lingkungan. Rumah, gedung-gedung ramah lingkungan itu yang nggak bagaimana sih? Yang listriknya tidak banyak bayarnya. Karena apa? Salah satu indikator listrik yang bayar banyak itu ya karena tidak hemat, AC-nya nyala terus ya, padahal ya nggak butuh dinyalain. Kemudian lampunya juga nyala terus ya kan karena desainnya gelap dan seterusnya ya. Maka yang seperti itu harus direkayasa ulang untuk menjadi gedung yang green. Ya, seperti itu ya. Nah, ini juga ada sertifikasi dan sebagainya. Oke. Kemudian proyek-proyek renewable energy, ya ada elektrifikasi dan sebagainya. Nah, renewable energy ini itu yang juga didorong oleh pemerintah. Gambar kanan itu adalah PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu yang ada di Sidrap. Saya juga pernah ke sana. Di sini ada list ya, list yang per hari ini renewable energy yang sudah mendapatkan sertifikat karbon, sertifikat pengurangan emisi karbon. Ya, yang sudah mendapatkan sertifikat pengurangan emisi karbon. Proyeknya sebenarnya banyak, tapi yang baru tersubmit dan terregistrasi di KLHK baru ini ya. Artinya apa? Proyek-proyek renewable energy atau energi baru terbarukan ini harus didorong sekarang ini ya. Didorong untuk menggantikan bahan bakar fosil ya. Nah, apa saja yang menghasilkan kredit karbon? Jadi gini ya, ini sebelum ke sini, ini itu sebenarnya saya membuka pikiran pada seluruh teman-teman atau audien yang biasanya saya memberikan materi ini adalah sekarang ini perdagangan karbon kan marak ya. Perdagangan karbon itu sebenarnya hanya sebuah mekanisme insentif bagi pelaku-pelaku yang ingin berkontribusi pada upaya penurunan pemanasan global. Ya, sekali lagi ya, bahwa perdagangan karbon itu hanya salah satu mekanisme ekonomi dalam upaya untuk mengurangi emisi karbon di pemanasan global ya kan. Nah, yang seringkali muncul ya di hadapan kita itu adalah hutan ya, paling umum adalah hutan. Tadi saya juga cerita mengenai saya punya 1 juta hektar hutan ya, yang saya kelola dengan baik sehingga hutan saya itu mampu untuk menyerap emisi karbon ya. Dengan saya punya hutan 1 juta hektar itu dan hutan saya mampu untuk menyerap emisi karbon dan saya mendapat sertifikat ya, saya mendapat sertifikat dan terverifikasi bahwa hutan saya ini mampu menyerap emisi karbon sekian, maka itu bisa saya jual. Saya jual kepada emitor-emitor atau orang-orang yang menghasilkan polusi karbon. Paham ya? Itu adalah cap and trade. Nah, namun sebenarnya bukan hanya hutan sebenarnya yang bisa menghasilkan kredit karbon. Ya, ada banyak proyek-proyek yang bisa menghasilkan kredit karbon. Yang ini saya berharap kalian terinspirasi, ya, terinspirasi. Apa aja itu? Ini dia. Barusan saya ngomong soal hutan. Itu adalah forestry carbon credit, ya. Jadi sesuatu yang bisa menyerap karbon itu adalah kredit. Sesuatu yang melepas karbon itu adalah emisinya. Ya, ketika saya bisa menyerap maka dapat kredit. Ya. Itu tadi hutan. Dua apa? Water carbon credit. Nah, sesuatu yang untuk mengeksplorasi air banyak-banyak itu adalah
emisi. Yang bisa mengembalikan air adalah kredit water bond. Tadi saya cerita plastik karbon kredit juga gitu kan. Kalian kalau memproduksi plastik banyak-banyak ya emitor. Tapi kalau kalian mengurangi plastik banyak-banyak ya menghasilkan kredit. Ya. Renewable energy tadi sudah ya. Renewable energy itu kan banyak ya. PLTA, PLTS, PLTB, panas bumi, biomasa dan sebagainya. Yang semuanya ini adalah menggantikan bahan bakar fosil. Otomatis dia menghasilkan kredit. Ya. Cook stove carbon credit. Kompor ya. Jadi kompor. Dulu tuh kalau orang banyak-banyak bakar kayu, itu udah pasti menebang hutan, bakarannya adalah dilepas ke udara, maka itu emisi. Cook stove carbon credit. Ya bagaimana program kompor ini tidak menghasilkan emisi, entah itu kompor listrik atau kompor yang ramah lingkungan, ya kan? Ini ada lagi programnya ini tentang kompor metan capture carbon credit. Nah, ini tentang penangkapan emisi metan yang lagi marak juga kan waktu ini CCS, CCU, nah, yang bawah 13. Livestock carbon credit, peternakan, ya, peternakan. Kalau livestock carbon credit, kemudian pengelolaan tai kebunnya itu dapat dijadikan pupuk, yang notabene akhirnya mengurangi pupuk anorganik yang diproduksi oleh produsen yang mengurangi emisi, maka menghasilkan kredit karbon. Urban forestry carbon credit. Nah, ini di perkotaan, ya hutan-hutan perkotaan juga seperti itu, ya kan? Soil carbon credit yang mengembalikan tanah menjadi sangat subur, ya, seperti itu. Yang kemudian bisa mudah ditanam hasilnya. Biometan, yaitu metan dari biomasa. Energi efisiensi carbon credit. Nah, ini yang paling banyak adalah ini, ya. Industri-industri itu mesti melakukan upaya energi efisiensi. Termasuk dia tuh memasang PLTS sebagai pengganti listriknya dia, ya. Blue carbon credit, apa itu blue carbon credit? Mangrove tadi itu blue carbon credit. Mangrove, seagrass, gambut, ya, yang ada di air-air itulah. Itu adalah carbon credit. CCS, CCU. Nah, ini yang lagi marak waktu ya kemarin ya. Penangkapan karbon untuk kemudian ditanam di tempat-tempat tertentu supaya nggak terlepas di udara, ya. Inilah yang kemudian saya berharap teknik lingkungan itu terinspirasi. Saya mau menceritakan ya bahwa banyak sekali startup di Jakarta muncul. Di Jakarta ya, di wilayah bagian timur sana kurang. Jawa Timur, Jember tak muncul. Ya, muncullah startup ya yang membuat perusahaan-perusahaan fokus di beberapa ini. Teman saya Carbon Ethic, silakan ya, Carbon Ethic. Itu fokus pada blue carbon. Ya. Dia bekerja sama dengan KLHK, dengan Pemda yang punya mangrove, ya. Kemudian mangrove-nya bekerja sama dengan masyarakat setempat, mangrove-nya kemudian disertifikasi, ya kan. Dapat sertifikat, kemudian sertifikatnya itu dijual ke BUMN, ke Bank BRI, Bank BRN, walaupun masih kecil kapasitasnya. Tapi paling tidak ada upaya program mangrove yang dilakukan oleh teman saya. Teman saya lagi juga itu tadi soal carbon capture tadi itu yang dari AC tadi itu ya, ditangkap dia kemudian Nah, kayak gini nih kalian harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya ya. Kalian dari lingkungan yang punya pacar orang IT, deketin dulu tuh orang IT yang jago bikin aplikasi ini. Tolong dong, ayo kita mau kolaborasi yuk, mau bikin startup mengenai water carbon credit. Kamu yang bikin aplikasinya ya, saya yang akan memastikan ini berjalan sistemnya ya dan sebagainya berjalan. Tuh ya kan. Nah, itu bermunculan tuh startup kayak gitu, selalu menggandeng orang-orang IT. Maka orang IT kan laku keras ya, tapi juga sama orang lingkungan. Dari situasi seperti ini itu banyak banget kan kerjaan yang bisa kalian lakukan ya. Oke, next. Ini berhenti dulu atau lanjut, Mbak Cantika? Saya boleh ngopi? Lanjut Saya saja. boleh. Kenapa?
Mungkin dilanjut terlebih dahulu, Oke, nanti boleh minum dulu dalam bayangan monggo aja Pak lah Joni. ya. Bayangan aja ya. Ini puasa-puasa ngomong 3 jam loh, 2 jam. Oke, lanjut ya. Paparan bagian kedua. Setelah kita ngomong soal tadi itu ya, tadi itu banyak kali kita ngomong soal perdagangan karbon ya. Tadi saya bilang ya, perdagangan karbon itu adalah salah satu mekanisme ya. Tadi kan ada aksi adaptasi, ada mitigasi ya. Ketika kalian melakukan mitigasi ya, dan kemudian mitigasinya itu berhasil menghasilkan kredit karbon, itu bisa diperdagangkan. Sekali lagi contohnya tadi itu saya punya hutan 1 juta hektar, 500.000-nya gundul, saya melakukan aksi mitigasi untuk menghijaukan yang 500.000-nya itu. Maka saya menghasilkan kredit karbon. Ya, selain hutan yang tidak gundul tadi mampu menyerap karbon, maka penyerapan karbon saya bertambah. Kemudian hutan tadi saya sertifikasi oleh lembaga internasional. Ya, di Indonesia juga ada. Kenapa tadi saya bilang lembaga internasional? Karena donor saya adalah donor dari internasional. Misalkan donornya itu dari Amazon.com, dari Louis Vuitton, dari Mercedes-Benz, dari Volkswagen, dan sebagainya, organisasi besar sana lah yang seringkali mengeluarkan emisi. Ya, mereka menginginkan, hutan kamu harus disertifikasi dong, ya, dari lembaga yang kredibel, misalkan Verra, Gold Standard dan sebagainya. Itu bahasan berikutnya ya. Maka ketika saya mampu mengelola hutan dengan baik dan saya mendapatkan sertifikat itu, maka sertifikat ini saya ecer-ecer, saya jual ke mereka-mereka. Kamu butuh berapa? Louis Vuitton, pabrik kamu menghasilkan emisi sekian. Kamu mau beli emisi berapa? Oh, saya lagi butuh ini. Pak Trimo, saya lagi butuh misalkan pengurangan sebanyak 5 juta ton. Ya kan? Oke, saya punya nih saya kasih. Saya punya sertifikat 5 juta ton. Kan? Nah, si Louis Vuitton sudah menembus dosanya dengan dia berkontribusi pada hutan saya. Dia ngasih duit ke saya. Duitnya saya pakai untuk mengelola hutan saya, ya kan? Apa yang saya kelola banyak? Ya, mengelola dengan community development-nya, mengelola jangan sampai apa-apa yang di dalam hutan itu rusak kembali dan seterusnya. Ya, nanti kemudian saya ajar-ajar lagi ke mana-mana sampai habis sertifikat saya itu dibeli oleh mereka. Ya, nah itu ya. Nah, ini latar belakangnya lagi adalah tadi itu internasional, protokol Kyoto dulu, kemudian sudah juga ada program-program dari dulu sebenarnya. Protokol Kyoto ditetapkan tahun 1997, kesepakatan internasional yang mengharuskan negara-negara maju mengurangi emisi. Kita sepakat ikut protokol Kyoto. Ayo negara maju, ini negara maju dulu nih, mengurangi GRK, yaitu melalui Clean Development Mechanism, Joint Implementation, Emission Trading, dan sebagainya. Ini adalah mekanisme ya ketika semua negara diminta untuk mengurangi emisi dengan 3 mekanisme tersebut, yaitu CDM, GE, Joint Implementation, dan MEG. Kemudian CDM ini ya, mekanisme CDM ini adalah memungkinkan negara-negara maju membiayai proyek pengurangan emisi di negara berkembang dan mengakui pengurangan emisi tersebut sebagai pengurangan di negara. Jadi gini, negara maju itu seringkali kan industri ya, dan kita bicara sangat ekstrim ketika negara maju itu industri, dia nggak punya hutan, ya berarti kan dia itu pendosa, emitor. Maka CDM ini memperbolehkan, kamu ya kan sudah mengeluarkan emisi sekian, kamu boleh membantu negara tidak berkembang tapi dia hijau, kasih dana ke sana untuk pengelolaan itu. Nah, seperti itu. Itulah CDM ya. Kemudian pasar karbon regional dan nasional ya. Yang nomor 3 ini saya biru-biru kenapa ya? Banyak negara di wilayah telah menciptakan pasar karbon regional dan nasional untuk mengatur memfasilitasi perdagangan karbon. Contoh
Ya ini ya kan sebenarnya ini ada tiap-tiap region negara itu punya mekanisme-mekanisme sendiri untuk menciptakan sebuah proyek-proyek yang berkualitas ya. Ya, seperti itu. Nomor 4 adalah pengurangan emisi sukarela. Ini contoh ya, sukarela adalah itu tadi. Saya terinspirasi untuk semua hal ini, maka saya punya hutan ya tadi itu saya punya hutan. Ya udah, saya hutan saya dagangkan aja kayak gini. Maka itu adalah keinginan saya secara sukarela. Ya. Termasuk kalau kalian juga gitu, melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan mitigasi tersebut, itu adalah kegiatan yang namanya sebagai VCM, Voluntary Carbon Market. Dan juga nomor 5 itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, ini adalah latar belakang ya. Nah, kita ngomong soal ini. Paling tidak ada 3 jenis perdagangan karbon di Indonesia. Yang pertama itu adalah cap trade. Ya, cap trade tadi itu, ya. Saya punya hutan, kalian berdosanya, ya, kalian membuang sekian ton karbon oksida emisi, saya bisa menyerap karbon kalian, ya kan. Walaupun berada di belahan region yang lain, nggak apa-apa, ya kan. Tidak harus hutanmu nggak harus industrimu di Jember, kamu kemudian minta diserap di Jember, nggak harus begitu, ya, karena toh udara atau meluas udara. Itu istilahnya adalah cap and trade. Kemudian ada lagi cap and tax. Kalau kamu nggak bisa menyediakan atau nggak bertemu seperti saya yang punya hutan yang tersertifikat tersebut, ya, dan nggak bisa beli sertifikat saya, maka kelebihan emisi kalian tuh harus dibayarkan dalam bentuk pajak, ya, dalam bentuk pajak. Oke ya. Nah, CDM tadi sudah saya bilang ya, sudah ada dari negara lain, termasuk juga upaya-upaya untuk membangun EBT, energi baru terbarukan, PLTS, PLTU, PLTB dan sebagainya ya. Kemudian 3 adalah RIDD-RED Plus, ini yang dulu sangat terkenal. Ini pelaku industri yang mengalami offset melakukan investasi kepada negara-negara yang memiliki kawasan internal bersama seperti SDM ya. Offset itu adalah mengimbangi. Istilah offset nanti kalau di istilah perdagangan karbon itu kalian pasti akan kenal dengan istilah offset. Misalkan gini ya, gampangannya ya. Hari ini kamu naik mobil dari rumah ke kampus. Sepanjang perjalanan itu kamu mengeluarkan emisi sekian kilogram CO2 ya. Kamu harus membayar tuh. Ya, harus membayar tuh. Kalau itu mekanismenya adalah harus membayar. Tapi kamu bisa mengoffsetkan ya. Saya satu hari ini keluar sekian kilogram ton CO2, terus kemudian diakumulasi selama sebulan sekian, maka hitung-hitungannya adalah kamu harus mengoffsetkan dengan tindakan sesuatu yang menyerap karbon. Misal, menanam pohon. Atau kalian juga beli sertifikat emisi tadi itu, pengurangan emisi. Itu istilahnya mengoffsetkan, mengimbangi. Dosa saya dihilangkan dengan saya menanam pohon, membeli sertifikat, seperti itu. Ya. Nah, RIDD ini ngomong soal G2G ya, proyek besar, ya, investasi kepada negara kemudian membuat proyek-proyek mengenai karbon seperti ini. Oke ya, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk penanganan GRK ini? Tadi soal kesepakatan Paris, ya. Kesepakatan Paris kita sepakat ya. Terus kemudian tindakan berikutnya adalah mengurangi emisi, ya. Kemudian kalau enggak ya berinvestasi pada energi terbarukan. Kemudian peningkatan efisiensi energi. Ini adalah langkah-langkah ya bagaimana sebuah industri, sebuah negara atau individu dalam upaya untuk penanganan GRK. Ya. Jelas kesepakatan Paris kita sebagai negara sudah sepakat komitmen ya.
Jadi kita bikin program. Yaitu apa? Pengurangan emisi. Makanya ketika sudah beberapa tahun ini, pemerintah lagi gencar nih. Waktu terjadi El Nino kemarin, ya di Jakarta itu panas terik, polusi tinggi. Karena polusi tinggi, langsung banyak banget berita-berita tutup itu PLT batubara, tutup itu PLTU, ya kan? Ya, untuk upaya pengurangan emisi. Ganjil genap pengurangan emisi, ya kan? Penggantian mobil listrik pengurangan emisi dan sebagainya, ya kan? Terus 3, investasi dalam energi terbarukan, ya kan? Banyak banget ini ya, ada muncul PLTB, ada muncul PLTS Cirata, ya kan? PLN kan waktu itu bikin PLTS Cirata tuh ya, yang PLTS Apung, ya kan? Terus ada lagi di Sidrap, itu Sidrap Lapang di Sulawesi itu juga bikin PLTB, juga PLTA juga ada, ya kan? Seperti itu. Kemudian peningkatan efisiensi energi. Nah, memang ini yang terus-menerus dilakukan oleh industri, ya, untuk mengurangi emisinya. Bahkan PLN sebagai satu-satunya penyedia listrik itu juga gitu, melakukan peningkatan efisiensi energi. Begitu ya. Dengan mengganti PLTS, kemudian dengan mengganti beberapa apa namanya alat-alat yang sudah tua, yang kemudian kalau dinyalakan emisinya besar dibandingkan alat yang ini. Termasuk kita mengganti AC yang rendah hemat energi, ya. Itu juga salah satu. Nah, terus lagi juga ada nomor 5, konservasi dan restorasi ekosistem. Ya, ini saya lingkari. Waktu itu saya jadi bicara untuk blue carbon, ya. Nah, konservasi dan restorasi ekosistem. Maka kalau kalian pencinta alam, paling sering adalah yang kedua ini, ya. Ya, upaya untuk melakukan konservasi, ya, di hutan, di lahan basah, ekosistem pesisir, paling kayak gini, nanam-nanam pohonnya itu adalah upaya nomor 5. Kemudian ada nomor adaptasi terhadap perubahan iklim. Maka mau nggak mau semua aksi mitigasi itu kadang-kadang kan membutuhkan proses lama. Kita tetap harus ada upaya adaptasi. Ya. Adaptasi itu harus, makanya mitigasi adaptasi itu mesti dua-duanya harus dilakukan. Ya. Dan juga riset dan inovasi. Banyak banget riset-riset ya. Saya juga sebagai reviewer ke DRK, banyak banget riset dan inovasi yang kaitannya dengan ini. Ya. Maka teknologi menjadi sangat penting untuk membuat ini bisa semakin mantap ya. Contoh ya, riset dan inovasi itu adalah ketika saya mengelola hutan 1 juta hutan saya butuh teknologi, ya. Nggak mungkin kan saya itu masuk hutan, keluar hutan 1 juta hektar, nggak mungkin. Saya harus melakukan pemantauan. Kalau dalam konteks ini dikenal sebagai MRV, Measurement, Reporting, dan Verifikasi. Ya, karena itu juga menjadi sebuah syarat lembaga donor membiayai saya karena saya punya sistem teknologi MRV tadi itu, monitoring, reporting, verifikasi, atau measurement, reporting, dan verifikasi. Bagaimana memastikan hutan saya itu dipantau dengan baik, tidak lagi ada perambahan hutan, semakin hijau, jenis tanahnya apa, jumlah burungnya bertambah, jumlah macannya bertambah, ya kan? Itu kan harus dipantau dengan teknologi, ya, dengan Landsat, ya kan? Mana yang wilayah gundul, mana enggak, mana daerah kemiringan dan enggak, dan sebagainya. Termasuk teman-teman yang bekerja di mangrove ataupun di manapun, tetap dia harus ada teknologi. Ya, ini ada gambar adaptasi, mitigasi tadi sudah saya jelaskan, ya, sudah saya jelaskan. Kalau adaptasi seperti tadi bikin tanggul kayak, ya kan, kemudian melindungi dari banjir kayak. Tapi kalau mitigasi tadi sebelah kiri ini, ya, elektrifikasi, energi efisiensi, clean energi, yang semuanya itu berupaya untuk menurunkan emisi, itu mitigasi. Nah, ini harus lama ini, ya. Nah, ini ya. Mekanisme nilai ekonomi karbon. Ujung-ujungnya gini, tadi sepakat bahwa Indonesia adalah satu dari negara-negara di dunia yang sudah komit pada
pengurangan gas rumah kaca. Bentuknya apa? Gimana cara mengontrolnya? Berapa kontribusi Indonesia, ya kan? Itu kan ditanya sama lembaga sana itu, ya kan? Lembaga sana juga bertanya, negara yang lain juga gitu. Kalian katanya sepakat, ya, untuk mengurangi gas rumah kaca. Apa buktinya? Apa komitmennya? Bagaimana hitung-hitungannya? Berapa angka kamu yang harus dicapai setiap tahun setelah kamu melakukan adaptasi maupun mitigasi? Ya, itu disebut sebagai NDC, Nationally Determined Contribution. Ya, NDC ini ada berbentuk angka-angka, ya, yang harus dicapai oleh Indonesia. Ya, angkanya sekitar ini nggak ada ya. Nah, angkanya sekitar 29% dan 41% lah. Nanti saya jelaskan juga ya. Nah, untuk mencapai angka-angka ini, target penurunan emisi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu mitigasi adaptasi. Maka tadi berulang-ulang saya katakan, mitigasi dan adaptasi. Ya. Kedua aksi mitigasi dan adaptasi ini akan menjadi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Proyek-proyek apapun yang katanya ini harus menghasilkan nilai ekonomi karbon. Ya. Ini dulu ya. Ya, penyelenggaraan. Nah, bagaimana penyelenggaraan NEC ini? Tadi saya bilang, salah satunya adalah melalui mekanisme perdagangan karbon yang tadi saya sudah cerita. Ada lagi RBP, ada lagi pungutan atas karbon, dan mekanisme lainnya sesuai perkembangan IPTEK. Jadi Indonesia ini sedang melakukan upaya untuk menurunkan pemanasan global yang dipayungi oleh yang namanya NDC, Nationally Determined kontribusi nasional ya. Caranya gimana tadi? Ya dengan nih perdagangan karbon. Nah, ini saya gelap-gelap ini RBP, pungutan atas karbon, mekanisme lainnya. Kalau pungutan atas karbon tadi itu cap and tax. Kalian punya pabrik kalian tuh mengeluarkan emisinya dibatasi, ketika lebih bayar pajak. Ya, bayar pajak. RBP. Nah, oke ya. Lanjut sekarang. Perdagangan karbon, ada residue based payment, ini harus bisa benar-benar dikontrol, dimonitoring, dihitung, dilaporkan, dan diverifikasi yang disebut sebagai MRV, Measurement, Reporting, and Verification. Ya, ini ya. Nah, sebelum ke sini kita lihat perdagangan karbon. Perdagangan karbon itu adalah perdagangan emisi, kemudian offset emisi GRK. Tadi sudah saya sampaikan juga. Perdagangan emisi tadi, kalau saya punya 1 juta hektar, sudah dapat sertifikat, ya, sertifikat pengurangan emisi, maka sertifikat itu saya jual ke negara-negara yang butuh pengurangan emisi, atau ke perusahaan-perusahaan yang butuh pengurangan emisi. Atau juga offset emisi, mengimbangi. Tadi juga itu dia, ya, mengimbangi. Mereka yang membayar pada pelaku-pelaku yang sudah melakukan upaya konservasi. Saya mengimbangi. Ya, RBP itu juga perlu MRP. Apa? Karena apa? Kalau nggak ada MRP, bagaimana memastikan hutanmu benar-benar 1 juta? Ya, bagaimana memastikan itu ada? Bagaimana kemudian kamu setiap tahunnya mengurangi yang gundul kamu tanam? Sejumlah berapa pohon ditanam? Setiap tahun nambah berapa pohon? Pohonnya tumbuh atau enggak? Ya kan? Dan seterusnya. Itu harus ada teknologi. Ya, itu ya, namanya dalam konteks MRV ini. Bukan teknologi MRV, tapi dalam konteks MRV ini. Kalau MRV-nya buruk, ya nggak ada yang percaya. Ya, nggak ada yang percaya. Mana laporannya? Mana nggak ada apa-apa itu. Laporanmu pakai apa? Standarnya apa? Ya kan? Kamu menghitung luasan ini pakai standar apa? Itu. Terus kamu menghitung bahwa kamu mampu menyerap karbon ini pakai standar apa? Ya kan?
banyak banget, ya kan. Terus Pak, kamu yakin bahwa macan ini adalah akibat hutan kamu tambah luas? Kamu yakin burung ini bertambah hanya karena apa hutan meluas? Nah, kayak gitu loh. Ribet kan? Ya ribet kalau mau dapat duit banyak. Ya. Nah, kemudian MRV dari kamu kalau sudah punya perdagangan karbon, LBB dan sebagainya, kamu punya sistem MRV yang baik, maka dapatlah sertifikat pengurangan emisi. Kalau kamu industri, maka dapat juga persetujuan teknis batas atas emisi. Kalau ini berlaku untuk industri, ya. Kegiatan-kegiatan itu, ya. Jadi nanti industri itu mesti dibatasi. Nggak bisa seenaknya sendiri memproduksi besar, perusahaannya tambah besar, tapi emisinya nggak terkontrol. Nggak boleh gitu, ya kan? Dibatasi. Maka kalau dibatasi, dia jadi mikir, aku melakukan efisiensi energi, atau aku bayar pajak, atau aku melakukan offset. Itu ya. Nah, di Indonesia ada yang disebut sebagai SRN. Indonesia ini berupaya setengah mati supaya dia punya standar sendiri, punya lembaga verifikasi sendiri, punya lembaga sertifikasi sendiri di bawah naungan KLHK. Ini ya, namanya SRN, Sistem Registri Nasional. Ya, kalau yang sementara ini ada kan dari lembaga-lembaga luar negeri, ya seperti itu. Ya sudah ada peraturannya, permen ini, permen itu, permen itu sudah ada, ya seperti itu. Oke, ada perdagangan karbon, ada RBB, ada pengutangan karbon, ada mekanisme lainnya sesuai perkembangan ITEK. Kita itu nggak tahu kalau lama-lama perkembangan ITEK semakin bagus, menghitung karbonnya semakin canggih, semakin bagus, maka kita buka peluang ini terus-menerus. Ya. Nah, NDC tadi, National Determined Contribution itu pada tahun 2030 Indonesia punya target, ya, targetnya itu ya 31%, ya. Ini dibandingkan ini adalah BAU itu adalah business as usual. Kalau nggak melakukan upaya yang lebih, ya targetnya sekian. Targetnya tinggi kalau ada upaya lebih, ya. Maka Indonesia sebenarnya lagi berupaya untuk melakukan upaya lebih nih, bukan sekedar business as usual. Nggak bisa nih kalau misalkan kamu itu jadi orang pasif ya, bangun tidur pasif ya, penting nggak buang sampah, nggak buang plastik, nggak bisa begitu. Kalau seperti itu, ya gini aja. Nah, bangun tidur, berpikir positif, selalu berupaya untuk mengurangi, bahkan menghasilkan kredit. Nah, kayak gitulah ya. Itu artinya bukan business as usual. Nah, di Indonesia itu ya yang sudah disorot itu adalah volume, forest and land use. Ini gede nih, gini, targetnya 25%. Jadi dari sektor volume, maka mesti bisa punya targetnya segini. Dari sebelumnya segini. Sektor energi besar banget kan, karena kita punya hutan besar, maka dia targetnya paling besar. Sektor energi segini 15. Limbah 1,5. IPPU atau industri production apa ya kan pokoknya itu ya. Dari industri 0,1. Pertanian 0,13. Ya. Maka orang-orang yang punya hutan ini diandalkan ya kan. Nah, sementara energi juga ini kan paling gede nomor 2 ya kan. Limbah, IPP, pertanian ini kan kerjaan kita semua sebenarnya ini ya. Nanti lama-lama ya yang limbah IPP menjadi akan semakin naik nanti nilai persentasinya kalau kita turut berkontribusi. Ya, limbah ini ada pengelolaan limbah padat, ini lingkungan, jurusan lingkungan, pengelolaan limbah cair, ya kan, pengelolaan limbah industri, ya kan, ditargetkan ini. Ya. Kalau begini, kemudian kan kalian mikir bahwa
Orang-orang teknik lingkungan itu sebenarnya orang-orang yang menghasilkan kredit karbon. Ya, saya selalu pikir gitu saya. Ini kegiatan lama saya ini semuanya sudah menghasilkan kredit karbon ya kan? Tapi kita nggak ngeh soal kayak gini nih. Ya, IPPU ini IPPU tadi tuh. Setiap industri harus berupaya untuk mengurangi mengefisiensi energi ya. Dan ya terusnya. Ini juga pertanian ya. Penggunaan varietas rendah, penerapan sistem pengairan sawah ya kan, pemanfaatan limbah ternak dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah contoh RBP yang proyek-proyeknya gede-gede ya kan. Saya ada di beberapa ini ya. Kalau kalian sedang mendengar berita ya kan, Kalimantan dapat proyek, dapat duit Kalimantan Timur dari pemerintah Norway sekian ratus juta ya melalui Kaltim FGPC Carbon Fund. FGPC lupa saya apa ya. Tapi itu singkatan project lah ya. Kemudian Green Climate Fund ya 103,8 juta dolar mampu untuk menyerap 20,3 CO2. Kemudian Jambi Biocarbon Fund ya 70 juta dolar. Norway Resource Based Payment ya seperti itu ya 56 juta dolar. Ini triliun udah dunia ini. Dalam upaya untuk urusan kayak gini nih ya. Urusan untuk penyerapan karbon ya. Nah, kalian itu bisa bekerja di proyek-proyek kayak gini nih. Ya, teknik lingkungan bisa bekerja di proyek-proyek seperti ini. Ya, coba kalau kalian kerja di proyek Norway, wah, gajinya gede. Di proyek Jambi, Biocarbon Fund, ini. Kemudian ini dananya dari Bank Dunia, ya kan. Kaltim, FGPC itu nggak tahu dari mana, lupa saya. Norway kalau nggak salah. Kemudian di Green Climate Fund. Yang kayak gini bahasa Inggrisnya harus bagus. Saya bahasa Inggris saya jelek dulu, tapi bisa kerja di begini. Oke ya. Jadi proyek-proyek ini dihitung telah berhasil ya melakukan konservasi, mengurangi degradasi dan dihitung-hitung mampu menyerap karbon. Ini berkontribusi pada NDC tadi itu. Ya. Maka kemarin beberapa bulan yang lalu ya Bu Menteri mendapatkan penghargaan karena dia berhasil untuk upaya pengurangan emisi karbon melalui proyek-proyek seperti ini. Ya. Kemudian ini tadi udah ya bahwa penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yang kaitannya untuk mendukung NDC tadi itu melalui RBP, perdagangan karbon, pungutan atas karbon ya. Jadi 3 ini kotak besarnya ya. Nah, sekarang di tengah-tengah ini ada perdagangan karbon ya. Perdagangan karbon emisi atau offset ya. Nah, ini adalah kegiatan untuk mengkompensasi kamu dosa, kamu emitor, kamu harus mengimbangi dosamu. Harus membayar dosamu dengan upaya untuk mengimbanginya, ya kan? Itu namanya offset, ya. Kalau pungutan data kamu tadi itu, kamu emisimu lebih, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah bayar aja kelebihanmu, bayar pajak karbon, ya. Kemudian RBP, ya. Oke. Ini peraturan menteri, ya, kaitannya dengan bagaimana cara-cara menghitung, bagaimana standar-standarnya, pakai standar apa, ISO 14064, ya, dan seterusnya. Termasuk juga bagaimana persyaratan validasi, verifikasi, lembaga apa aja yang validasi ini, ya. Kalau dilihat per hari ini, ya, ini tuh baru mulai marak kira-kira 2 tahun lalu, dan kebutuhannya masih sangat banyak orang-orang teknik lingkungan yang mau bekerja di sektor ini, yang mau bekerja sebagai validator, yang mau bekerja sebagai verifikator, ya kan? Nanti kalau mulai punya sertifikat ISO 14064, punya sertifikat sebagai validator, verifikator, pasti laku keras. Nah, ya, misalkan kalian jadi validator, verifikator, ya kan?
Setiap kali ada proyek-proyek mengenai karbon ini, kalian diminta untuk ke lapangannya. Benar nggak apa yang dilakukan ini sesuai dengan dokumen? Diverifikasi. Benar nggak tahap-tahapannya benar? Benar nggak ininya sesuai standar? Itulah tugas validator maupun verifikator. Per hari ini ada sih sangat sedikit, sangat-sangat sedikit, bukan sedikit lagi, sangat-sangat sedikit, ya, peluang. Nah, ini hanya apa namanya ilustrasi bahwa bagaimana proses dari apa namanya kalau kita melakukan upaya mau menghitung berapa sih sebenarnya emisi yang saya keluarkan di sebuah industri ya. Jadi pakai standar ISO 14641, 14642, 67 ya dan sebagainya. Jadi next saja ini ya bahwa nanti akan ada sebuah lembaga yang akan mengeluarkan sertifikat ya kaitannya dengan keahlian karbon. Ini contoh tenaga teknik listrikan ya. Kalau ini sebenarnya bahan dari diskusi saya bahwa nanti akan ada level-level untuk kalian berminat menjadi ahli karbon ya. Oke, kesimpulannya masih banyak lagi. Semua tindakan ini perlu didukung oleh kerjasama internasional, transfer teknologi, dan dukungan finansial untuk negara-negara berkembang agar dapat mengadopsi solusi rendah karbon dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Makanya ngomongin tadi there is no planet B, kita itu nggak mungkin bekerja sendirian, nggak mungkin. Penyelesaian lingkungan itu harus dilakukan secara holistik dari A sampai Z, hulu sampai hilir. Ya. Butuh teknologi, butuh kerjasama, butuh dukungan finansial, dan seterusnya. Ya, ini saya next saja ya. Ini itu waktu itu ada teman untuk ingin diajak diskusi mengenai sektor sampah. Bagaimana sampah berkontribusi pada keterlibatannya mereka dalam perdagangan karbon, ya kan? Gak apa ya kalau saya coba sampaikan ya. Ini perdagangan karbon. Tadi kalau di awal-awal tadi kan ada proyek yang namanya RDF ya, Reducible Derived, ya, tadi RDF tadi ya, yang membuat sampah ini, ya sampah beracun, ya dijadikan bahan bakar pengganti emisi karbon. Menggantikan bahan bakar fosil. Ya, hal satunya seperti itu. Ya, untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil terlepas di udara emisinya. Ya, maka ternyata setelah saya diskusi banyak dengan banyak pihak mengenai orang-orang yang sudah banyak berkecimpung dengan sampah, sekali lagi saya katakan, mereka itu sudah banyak loh upaya-upaya yang dilakukan untuk pengurangan emisi karbon, untuk pengelolaan sampah yang notabene menghasilkan kredit karbon. Cuman mereka belum banyak yang ngeh mengenai isu karbon ini, ya kan? Selain regulasi di Indonesia juga belum cukup siap, belum cukup matang, ekosistemnya nggak bagus. Per hari ini kalian punya hutan yang seperti saya tadi belum bisa jualan ke luar negeri. Padahal dulu 3 tahun lalu, 4 tahun lalu udah biasa, ya. Pemerintah katanya kecolongan, ya. Colongan karena saya sebagai hutan dan saya berpegawai dari luar negeri, saya nggak bayar pajak, ya kan. Terus kemudian kontribusi atas pengurangan emisi saya nggak dilaporkan pemerintah, ya kan. Nah seperti itu yang kemudian dihentikan dulu, ya. Nah, intinya kita masih ada PR untuk membangun ekosistem perdagangan karbon. Saya bilang sama teman-teman sampah ini, silakan Pak, apa yang dilakukan Bapak ini sudah harus juga dimulai masuk ke pintu-pintu perdagangan karbon. Pelajari dulu standar-standarnya, pelajari dulu prosedurnya, ya kan? Kemudian metodologi dan sebagainya, ya kan? Karena semuanya itu
saling terkait, ya. Punya pengelolaan sampah, ya, misalkan yang cukup bagus, tapi kemudian nggak ada metodologinya, ya kan? Metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, metodologi standar internasional bahwa itu benar bisa dihitung karbonnya, ya kan? Iyalah, memang banyak banget orang yang sudah mengurangi ini. Oh, metodologi cuma ini. Ya, silakan aja. Tapi tuangkan dalam metodologi standar yang diakui secara internasional, yang terstandarisasi. Itu PR banget, gitu. Ya, jadi kalau enak aja saya udah melakukan ini, Pak, bisa nggak dijual ke karbonnya? Saya selalu sesak napas sebetulnya, kan? Ya nggak gitu juga, Bapak, sama-sama kita pelajari ya metodologinya bagaimana, sesuaikan dengan metodologi negara yang mau memberikan donasi, bukan donasi, yang mau offsetting apa-apa. Kalau mereka dari negara A pinginnya standar A, ya sudah ikutin aja. Kalau dia negara B ikut standar B, ya ikutin aja. Kalau masih ngotot pakai standar kita sendiri, ya nggak bisa.